Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia serta rahmat sehingga saya dapat berpartisipasi dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024 ini. Perkenalkan, saya Kurnia Rahmat Dhani, MA, NIDN 0027078810. Saat ini mengabdi di Program Studi Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Latar belakang pendidikan saya menempuh S1 pada program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Kajian Media di Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2011. Sempat bekerja dan mengabdi di Kementerian Riset dan Teknologi dari tahun 2011 hingga 2013. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di program studi Magister Sains di konsentrasi Psikologi Sosial pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2017. Dalam kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Adapun yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, metode pembelajaran, serta yang kelima, sistem penilaian. Dalam kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan tentang metode DIA atau Delivery Interaction Assessment untuk salah satu pertemuan dalam mata kuliah metode penelitian. Mata kuliah metode penelitian yang diajarkan pada program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini menjelaskan dasar serta pengetahuan umum tentang penelitian ilmiah, penulisan karya ilmiah, paradigma serta pendekatan atau jenis penelitian ilmiah, fungsi teori dan metode penelitian ilmiah, variabel penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, penarikan kesimpulan, serta rekomendasi dari hasil penelitian. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami konsep penelitian ilmiah, memahami fungsi teori dan metode dalam penelitian ilmiah, memahami metode-metode penelitian ilmiah, mahasiswa mampu melakukan penulisan karya ilmiah, memahami paradigma dan jenis penelitian ilmiah, mampu merancang penelitian ilmiah, memahami metode pengumpulan dan analisis data, serta mahasiswa mampu melakukan penyimpulan penelitian, kritik, dan memberikan rekomendasi dari hasil-hasil penelitian. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu pengantar umum dan hakikat penelitian ilmiah. Yang kedua, research gap dalam kajian teater. Pertemuan ketiga, latar belakang dan rumusan masalah. Pertemuan keempat, paradigma-paradigma penelitian ilmiah. Pertemuan kelima, desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertemuan keenam, penggunaan perangkat lunak manajemen referensi. Ketujuh, tinjauan pustaka. Kedelapan, ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan ke-9, landasan teori. Ke-10, pernyataan penelitian kualitatif dan hipotesis penelitian kuantitatif. Pertemuan 11, metode pengumpulan data kuantitatif. Pertemuan 12, metode pengumpulan data kualitatif. Pertemuan 13, strategi penulisan proposal penelitian. Pertemuan ke-14, menulis laporan penelitian. Pertemuan ke-15, menulis serta konsultasi mini riset. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester atau UAS. Sistem pembelajaran atau perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah metode penelitian adalah project based learning. Metode pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, latihan, analisis kasus, presentasi, serta tugas mandiri yaitu project mini riset. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan adalah melalui penilaian yang pertama, aktivitas partisipatif 25%, hasil proyek 30%,
tugas 10%, kuis 5%, UTS 15%, serta UAS 15%. Pada pertemuan yang akan ditayangkan kali ini, saya menggunakan penilaian aktivitas partisipatif dan penugasan mandiri. Berikut ini cuplikan dari salah satu pertemuan dalam pembelajaran pada mata kuliah metode penelitian, yaitu pertemuan kedua dengan materi Research Gap atau kesenjangan penelitian yang saya sampaikan pada program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah mandi semua? Ya. Biasanya ada aroma-aroma khas gitu ya. Oke, yang penting pada sehat semua ya. Nah, kita sekarang masuk di pertemuan kedua ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengantar umum dulu, tentang bagaimana gambaran umum tentang penelitian ilmiah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu celah gap penelitian ya. Nah, sebelum masuk, biar kelas kita lancar, diberikan rahmat ilmu kita yang kita peroleh, kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, paparan tentang materi hari ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang celah penelitian ya, research gap. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang membaca apakah yang disebut dengan research gap itu? Saya ada. Oke, silakan. Jadi yang saya tahu sebelumnya itu research gap adalah sebuah kasus atau fenomena yang sebelumnya itu belum ditelitikan. Jadi ya kasus itu belum pernah ada yang diteliti oleh orang lain. Bagus. Kata kuncinya dari Fitri adalah belum pernah diteliti. Oke, ada yang lain? Oke. Sebenarnya itu aku tuh baca buku pengantar materi penelitian Pak. Nah, research gap itu kondisi di mana terdapat suatu ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara hasil penelitian yang telah ada dengan data atau konsep yang ditemukan. Jadi dalam bentuk penelitian itu, nah atau ada persoalan yang belum terjawab dengan penelitian tersebut. Terus ya. Oke, terima kasih Arya. Baik Fitri maupun Ariel itu ternyata sudah membaca materi untuk pertemuan hari ini. Nah, tadi yang dari Ariel itu lumayan lengkap karena dari buku ya, pengantar metode penelitian ya. Nah, kata kunci yang didapat oleh Ariel itu adalah ada kesenjangan ya, inkonsistensi antara apa yang sudah diteliti dengan atau konsep yang ditemukan dalam satu penelitian tersebut. nah, itu konsistensi antara data dengan konsep yang dibahas. Oke ya, kita akan bahas lebih detail dari awal lagi sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lebih detail ya. Nah, ketika kita ngomongin tentang gap, ya pertanyaan umum tentang penelitian itu adalah seputar apa sih yang tidak kita teliti, ya? Apakah itu berupa objek mati? Apakah itu berupa objek bergerak? Apakah dia berupa hewan? Apakah dia berupa manusia? Atau sekumpulan manusia? Ya. Selanjutnya, untuk apa penelitian itu dilakukan? Kita meneliti itu buat apa sih? Pasti ada tujuan-tujuan khususnya ya. Apakah cukup tahu aja? Oke, ya. Cukup tahu aja. Atau
kita berusaha untuk lebih memahami satu objek itu lebih mendalam, apa sifat-sifatnya, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya atau yang dipengaruhi olehnya, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Yang kedua, seperti fenomena apa sih yang belum dikenali dengan baik atau dengan lebih detail? Kan ada fenomena-fenomena sosial yang kita tahu hanya nama, tapi kita tidak memahami apa unsur pembentuknya, gitu ya. Mengapa dia bisa timbul dan dia mengakibatkan apa, seperti itu. Nah, pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Seringkali peneliti-peneliti itu melakukan penelitian mendapat jawaban-jawaban, tetapi menemukan pertanyaan-pertanyaan baru dari proses penelitiannya itu. Apa manfaat dari mengetahui celah-celah itu? Apa manfaatnya? Yang pertama, untuk menentukan tujuan maupun arah penelitian kita. Ya. Mengetahui celah itu adalah juga dalam upaya kita untuk mencegah kita melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Baik mau kita sadari maupun kita tidak sadari. Ini jenis-jenis dari research gap. Ya. Yang pertama tentang theoretical gap, celah teoritik. Ya, kita tahu ada teori yang membahas tentang fenomena tertentu, tetapi teori itu belum dapat menjawab dengan baik atau dengan memuaskan, dengan rinci, gitu, sehingga teori ini butuh disempurnakan. Ya, itu disebut dengan theoretical gap. Nanti detailnya akan kita bahas sesuai berikutnya ya. Nah, kemudian conceptual gap. Conceptual gap apa? Satu objek, satu fenomena, gitu ya. Itu sudah dikonseptualisasikan oleh peneliti sebelumnya, ahli sebelumnya. Hanya saja konsepnya belum mampu juga mendeskripsikan secara rinci, lebih detail konsep yang dibahas. Kemudian ada empirical gap. Empirical gap itu apa? Empiris, temuan, penelitian. Nah, antara peneliti, katakanlah ada yang sudah meneliti tahun kemarin, kemudian khusus melakukan penelitian dengan tema yang sama untuk mengkonfirmasi. Ya, temuannya sama-sama empiris, tetapi ada sesuatu yang berbeda di situ antara temuan Ariel dengan Isis. Nah, itu ada. Kemudian methodological gap. Ketika kita membahas tentang methodological gap, berarti yang dibahas adalah metode, celah di bagian metode. Ada penelitian-penelitian ilmiah ya yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan spesifik. Tapi ternyata tidak sedikit peneliti yang merasa metode ini tidak cukup menjawab pertanyaan saya ternyata. Ada keterbatasan metode. Nah, celah dalam metode itu disebut metodological gap. Jadi kata kuncinya adalah keterbatasan suatu teori dalam menjelaskan satu fenomena. Ya, jadi ada kerangka kerja suatu teori yang belum lengkap di situ. Nah, posisi kita sebagai peneliti, sebagai akademisi adalah untuk ikut serta, ya, mengembangkan teori. Nah, konceptual gap berkaitan dengan kesamaan maupun perbedaan konseptual atas satu konsep atau konstruk. Konsep yang sinonim belum tentu memiliki konstruksi pikir yang sama. Ya, antara satu peneliti dengan peneliti yang lain membahas atau mengkonstruk satu konsep, ya, itu belum tentu menghasilkan satu pemikiran yang sama. Ya. Bahkan ketika bidang keilmuan itu berbeda. Misalnya seni teater dengan musik. Mungkin sama-sama membahas tentang apa? Pertunjukan teater musikal, ya. Tapi sudut pandang musik dengan sudut pandang teater akan berbeda. Ya. Maka harus ada diskusi tentang perbedaan konseptual itu, sehingga kita dapat
memperoleh satu pandangan yang lebih kompleks. Nah, peneliti menjelaskan satu konsep atau konsep-konsep yang menjadi fokus kajian, sehingga kita memperoleh nih masing-masing perspektif itu seperti apa, ya. Kita komparasikan apakah ada titik temunya, apakah ada perbedaannya, sejauh mana perbedaannya, sejauh mana persamaannya, gitu ya. Nah, diskusi tentang konsep yang berbeda itu ya akan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya, pemahaman yang lebih kompleks dari berbagai perspektif. Ya. Nah, misalnya penonton teater atau penonton konser kalau di musik gitu ya, kita punya beberapa istilah untuk itu. Ada penonton, ada pemirsa, ada pendengar, ada pengamat, ada penikmat. Kira-kira membahas hal yang sama kan? Bedanya seperti apa? Silakan yang ada pendapat. Masing-masing konsep ini bedanya apa sih penonton dengan pemirsa? Sama, tapi dengan sebutannya istilah yang berbeda. Istilah yang berbeda. Perbedaannya apa? Kalau menurut saya nggak semuanya sama, Pak. Gak semuanya sama. Pengamat dan penikmat tuh belum tentu sama. Pengamat dan penikmat ternyata tidak sama. Ya. Perbedaannya apa? Kalau pengamat musik tuh mereka lebih ke menilai suatu musik itu gimana sih, Pak? Ada unsur evaluasinya ya. Beda, musiknya tuh beda misalkan. Sedangkan penikmat tuh ya udah mereka menikmati musik yang mereka dengar. Gitu. Oke, bagus sekali. Jadi ada pengamatan yang lebih detail di situ bahwa posisi penonton ternyata berbeda walaupun dia merujuk pada orang yang mungkin sama, gitu ya. Dia memposisikan diri sebagai penikmat saja atau sebagai pengamat, gitu ya. Belum lagi kritikus ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gimana? Ini juga merujuk yang hampir sama dengan di bahasa Indonesia, gitu ya. Ada audience, spectator, supporter, voter, user. Yang mana? Siapa yang bisa menunjukkan mana sih yang berbeda di sini? Penikmat, pengguna, gitu ya. Semuanya juga penikmat dari pengguna, gitu ya. Ada pertunjukan nih, gitu ya. Penonton biasa dengan supporter apa bedanya? Lebih memberikan dukungan. Nah, kata kuncinya kalau memberikan dukungan ada penonton bola. Siapa penonton bola? Supporter bola. Bedanya penonton bola dengan supporter bola apa? Ada fanatisme, gitu ya. Nah, unsur yang lebih detail, faktor yang lebih detail itu yang dibahas dalam konseptual itu. Kemudian kita membahas tentang gap selanjutnya yaitu empirical gap. Ya, bisa tolong dibaca. Berkaitan dengan data real yang diperoleh dari penelitian atau data empiris, berupa verifikasi atau evaluasi data penelitian sebelumnya dan baru dilakukan. Yang terakhir menguji inkonsistensi hasil temuan dan potensi variabel penyela mediasi atau moderasi atau konteks penelitian. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa definisi yang diberikan Ariel tadi pada pertanyaan awal itu si penulis buku memberikan definisi dari sudut pandang empirical gap, ya, inkonsistensi antara data dengan data sama-sama empirisnya. Kenapa terjadi kesenjangan? Padahal yang diteliti objeknya sama, temanya sama. Oh, ternyata perbedaannya di situ ada perbedaan subjek nih. Oh, subjeknya sama. Oh, ternyata ada perbedaan sosial ekonomi. Oh, ada perbedaan geografis. Satunya di Medan, satunya di NTT. Tentu
akan berbeda. Ya. Nah, empirical gap di situ membahas tentang itu. Kenapa? Ya, tema yang sama, penelitian yang sama menghasilkan data empiris yang berbeda. Kita lanjutkan. Nah, misalnya ini, sama-sama membahas penonton teater, ya, sama-sama empiris, cuma dengan ternyata terjadi perbedaan empirik di situ karena karakteristik penontonnya beda era. Penonton era kakek kita berbeda dengan penonton Gen Z, gitu ya, generasi penonton sekarang ini. Karakteristik penonton era 80-an berbeda dengan 2000-an, berbeda dengan tahun 2020. Ya, masing-masing dekade itu ternyata menghasilkan data tentang penonton teater itu juga ikut berubah. Bukan berarti penelitian sebelumnya itu salah, bukan. Dia benar dengan konteks waktunya, dengan konteks karakteristik subjeknya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, metodological gap. Ya, kita bisa dibaca. Berkaitan dengan indikasi, keterbatasan, atau ketidakmampuan suatu metode penelitian maupun dalam suatu penciptaan karya. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan metode dan secara lanjut menawarkan suatu pendekatan baru maupun penyempurnaan atau koreksi atas suatu metode. Perkembangan keilmuan, perkembangan sosial, perkembangan teknologi, ya, itu juga menuntut metode untuk menjelaskan fenomena-fenomena baru itu dengan pendekatan yang berbeda. Metode yang lama belum tentu dapat menjawab dengan detail, dengan rinci satu gejala sosial yang baru. Gejala sosial ini belum pernah terjadi sebelumnya di era yang lama, sehingga metodenya juga ikut tertantang, gitu ya. Oh, ternyata tidak bisa menjawab ini, ya. Sehingga metode itu juga perlu dikembangkan. Nah, kelemahan metodologis itu yang dibahas dalam metodological gap. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum, kita akan lanjut ke tugas nanti. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Iya. Silakan. Belum ada? Enggak apa-apa. Ya, sekarang saya minta teman-teman untuk membuka Google Scholar. Ya, silakan masing-masing saja. Silakan buka Google Scholar, ya. Bebas memilih satu jurnal di bidang kajian teater, ya. Teman-teman silahkan baca apa sih gap yang dapat kita ketahui dari artikel jurnal. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk masing-masing membaca. Teman-teman, waktunya sudah 10 menit, ya. Saya minta ada yang membahas tentang hasil yang dibacanya. Apa sih gap dari yang telah dibaca dari artikel jurnal yang dicari tadi, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan satu hal, ya. Umumnya artikel jurnal, publikasi jurnal penelitian yang dalam tanda petik ya lengkap, yang baik, itu umumnya sang peneliti itu menjelaskan di bagian baik metode maupun di bagian kesimpulan akhir, gitu ya. Ada kritik, self kritik, gitu ya. Ya, sang peneliti itu menuliskan kelemahan, ya, kelemahan atau keterbatasan dari penelitian yang dilakukannya, baik dari sisi teoretik, baik dari sisi metodologi, dari data, dari subjek, gitu ya, atau dari analisis data,
maupun kelemahan-kelemahan maupun keterbatasan yang lain. Nah, teman-teman bisa mencari tema juga untuk TA-nya nanti, skripsinya nanti dari situ. Oh, ternyata di sini belum pernah dibahas. Oh, ternyata ada kelemahan penelitian yang bisa saya teliti lebih lanjut dan ada dasarnya dari penelitian itu. Ya. Oke, silakan. Ada? Saya Pak, Oke, Febri, silakan. saya buku saya catat di HP ini Pak. Baik, boleh. Ini berdasarkan jurnal pencarian research gap. Menurut penelitian yang dilakukan Dani 2022 tentang kecemasan performa akor. Menurut Dani 2022 menyebutkan bahwa kelemahan dari penelitiannya yaitu subjek masih terbatas pada subjek dari daerah Jogja saja, sehingga belum mempresentasikan subjek dari daerah-daerah lain. Dan bahkan dari sisi usia, ia belum mencakup dari beragam semua usia, maksudnya seperti itu. Dia hanya mencakupnya dari usia dewasanya saja. Untuk research gap-nya itu representasi subjek yang lebih besar dengan karakteristik yang lebih beragam. Ya, sekian itu Pak. Oke, bagus. Nah, teman-teman, dari pola seperti itu, teman-teman sebenarnya tidak perlu pusing ya memikirkan tema skripsi. Tema, ya kan? Siapa yang pusing mikirin tema skripsi? Saya Pak. Angkat tangan. Belum nyampe skripsi. Oh, belum sampai skripsi ya? Atau skripsinya ditolak, siapa? Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya kita dapat mengetahui. Nah, itulah gunanya nanti tinjauan tinjauan perpustakaan, tinjauan karya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Baik Pak. D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Pak. Kalau tidak ada, sedikit saya remind. Tadi research gap ada berapa? Ada 4. Yang pertama konseptual gap. Nah, masing-masing ini dapat teman-teman banyak temukan di publikasi penelitian ilmiah seperti itu. Sehingga teman-teman gak ada lagi itu kegalauan saya belum ngerti tema skripsi ini Pak. Hanya saja kita belum atau kurang banyak membaca artikel ilmiah. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Bila ada pertanyaan lebih lanjut atau belum paham, bisa menghubungi saya. Ya, saya terbuka untuk diskusi kapanpun. Ya, yang penting mengabari. Ajak teman-temannya kita diskusi Pak. Ya, terima kasih. Mengakhiri kelas. Tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya, supaya ilmunya bermanfaat. Nah, ya, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa kelas. Amin. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, saya mau absen dulu ya. Absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bayu, Pawas, Joni. Jadi dari jumlahnya saya lihat ada 5 orang yang tidak hadir, ya. Tidak ada izin, sehingga nanti akan ketinggalan materi. Saya minta tolong ke teman-teman untuk membantu teman-temannya di share materinya ke teman-teman sehingga tidak ketinggalan. Ya, foto Pak. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.